Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tri Cahayu. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, program studi pertukaran mahasiswa Merdeka. Hari ini kita akan membahas tentang psikologi manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas dari program psikologi manajemen pendidikan ini, pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat psikologi manajemen pendidikan. Psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan psikologi manajemen pendidikan yaitu sebuah konteks, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam keseharian. Pokok bahasan di psikologi manajemen pendidikan ini yaitu perkembangan manusia. Perkembangan manusia meliputi perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Jadi setiap anak-anak pasti berbeda perkembangannya. Itu karena faktor gen atau faktor dari keturunan orang tuanya. Misalnya ada anak TK umur 5 tahun sudah bisa membaca dan menulis, sedangkan ada anak TK yang belum lancar dengan berbicara. Nah, itu merupakan contoh dari perkembangan seseorang. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu meliputi kajian intelijensi, minat, bakat, gaya belajar, dan isu lain yang relevan. Ini kita akan menyesuaikan pada diri kita masing-masing, bagaimana dengan motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan belajar. Siapa sih yang memotivasi kamu belajar? Apakah dari orang lain atau dari dalam diri kamu sendiri? Lalu gaya belajar yang berbeda. Aku dan kamu akan berbeda gaya belajarnya, di mana kita akan menempatkan kepentingan kita yang lebih cocok atau pas untuk kita. Lalu yang ketiga, teori belajar. Nah, di sini kita perlu memahami teori belajar agar kita tidak melewati batas atau kita tidak mendapatkan hal yang tidak inginkan terjadi. Teori belajar ini meliputi behavioristik, humanistik, kognitistik, dan konstruktivistik. Lalu motivasi belajar. Nah, seperti yang kita bilang, kita harus mempunyai motivasi. Kalau tidak, kita tidak akan maju-maju. Kita tidak akan mau meraih apa yang kita tuju. Lalu dari semua yang poin-poin tadi kita sebutkan, lalu kita mengevaluasi apa sih yang kurang atau apa sih kelebihan dan kelemahan. Kita harus mengerti agar kita bisa lagi bangkit untuk apa pentingnya dipelajari oleh seorang peserta atau pendidik mempelajari psikologi manajemen pendidikan. Ya, ini sangat penting karena yang pertama, untuk siswa kita merasa dipahami. Kalau kita merasa dipahami berarti kita itu diperhatikan dan kita tidak merasakan sia-sia apa yang kita lakukan. 2. Prestasi belajar yang optimal. Nah, ini dari kita memahami siswa tadi akan muncullah hasilnya, yaitu prestasi belajar yang optimal. Maksudnya adalah prestasi belajar yang di atas rata-rata. Mungkin kita akan membutuhkan 8, tapi ternyata yang dapat 10. Nah, itu merupakan pelajaran yang optimal. Yang ketiga, kita merasa dihargai. Maksudnya di sini adalah kita tidak sia-sia dengan apa yang kita lakukan, dan mereka memerhatikan apa yang kita lakukan. Yang keempat, yaitu terbantu dalam proses mengenali diri. Nah,
Kita perlu mengenali diri kita sendiri agar kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita ingin capai. Semua itu terangkum di dalam psikologi manajemen pendidikan dan akan membantu hal-hal yang kecil ke hal yang besar. Lalu keuntungan bagi guru yaitu framework, kerangka kerja. Psikologi manajemen pendidikan itu menjadi pedoman untuk calon pendidik dalam aspek pemahaman manusia sebagai individu yang unik. Yang kedua, self-practice, memahami diri sendiri. Kunci memahami orang lain adalah dengan terlebih dahulu memahami diri sendiri. Yang ketiga, well understood, memahami keunikan dan cara memperlakukan peserta didik. Yang keempat, being great educator, menjadi pendidik hebat dan pembelajaran berlangsung secara sesuai. Arti ruang lingkup psikologi manajemen pendidikan, ilmu yang mempelajari atau meneliti perilaku individu dalam proses pendidikan. Di dalam pengertian tersebut terdapat dua aspek pokok. Yang pertama, perilaku individu. Perilaku individu merupakan manifestasi hayati atau perwujudan kehidupan sesuai dengan moral spiritual. Yang kedua, proses pendidikan. Komunikasi yang bersifat mendidik antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, agar kita menjadi seorang guru yang hebat, kita harus menjalankan tugas-tugasnya sesuai kemampuan dalam memahami perilaku individu dalam proses pendidikan. Dengan mempelajari psikologi manajemen pendidikan ini, seorang guru akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana kita membimbing siswa belajar. Lalu, apa itu pembelajaran? Esensi dari pembelajaran adalah belajar itu sendiri sebagai proses perubahan perilaku dengan adegan pendidikan atau bagaimana membelajarkan individu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Teman-teman mau memperhatikan penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.